Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 periklanan akan memaparkan hasil diskusi kami terkait analisis iklan produk KFC. Nah, yang pertama ada periklanan di media cetak. Menurut teori dari Casali, media cetak adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual seperti kata, gambar, atau foto dalam tata warna dan halaman putih. Jadi, periklanan dengan metode konvensional ini merupakan salah satu dari strategi pemasaran yang berbentuk secara fisik. Meskipun saat ini teknologi telah berkembang, metode periklanan menggunakan bentuk fisik memiliki peran yang penting dalam strategi pemasarannya. Bahkan, dalam beberapa tahun ini media cetak masih menjadi salah satu sarana yang penting dalam mencapai audiens yang berbeda serta tetap memberikan pengalaman yang lebih nyata. Nah, berdasarkan perkembangannya, walaupun saat ini sudah banyak bisnis yang diiklankan di media elektronik, masih banyak juga loh contoh iklan media cetak di koran, majalah, selebaran, atau di jalan, yaitu pada spanduk ataupun papan reklame. Nah, salah satu contohnya adalah KFC. Media promosi yang digunakan oleh KFC antara lain adalah poster, majalah, surat kabar, brosur, pamflet, dan lainnya. Media-media tersebut menjadi alat komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi tentang apa sih keunggulan dari produk KFC. Dalam pembuatan iklan, terdapat banyak pertimbangan yang dapat dilakukan untuk memutuskan penggunaan periklanan di media cetak. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kelebihan dan kekurangan sebagai bagian dari strategi pemasarannya. Berikut adalah kelebihan iklan media cetak yang digunakan oleh produk KFC adalah: yang pertama, jika dalam bentuk fisik, memberikan pengalaman bagi para konsumen untuk menyentuh, melihat, dan memberikan daya tarik yang lebih nyata. Yang selanjutnya ada segmentasi. Bentuk dari publikasi cetak ini dapat menargetkan konsumen secara demografi dan minat tertentu, yaitu biasanya dijangkau oleh orang-orang di wilayah tertentu. Penyampaian pesannya fleksibel. Dan yang terakhir, dapat dibaca lebih lama karena ditempatkan di lokasi yang sama ketika ingin dicari lagi. Sementara itu, berikut adalah kekurangannya. Iklan di media cetak tentunya membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan hasil secara fisik, terutama jika dicetak bervariasi sesuai keinginan, desain, dan ukurannya. Selanjutnya, keterbatasan ruang. Pada zaman saat ini, kemungkinan para konsumen sulit untuk mendapatkan informasi dalam bentuk selebaran, karena para konsumen lebih mendominasi untuk memilih penggunaan digital sebagai pilihannya. Selanjutnya, ada sulit dilacak. Pada penggunaan media cetak, sulit untuk diukur seberapa efektif media ini untuk strategi pemasaran. Hal tersebut disebabkan oleh kita tidak dapat melihat seberapa banyak mereka yang merespon iklan tersebut. Yang terakhir, ada persaingan yang ketat. Saat penggunaan media cetak sebagai iklan, harus menunjukkan nilai unggul sehingga akan lebih menarik minat pembaca. Menurut Ciptono dalam Nur Aina 2017, 181, iklan televisi adalah bentuk komunikasi secara tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keuntungan atau keunggulan suatu produk yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan membuat pikiran seseorang untuk melakukan pembelian. Iklan media elektronik adalah jenis promosi atau iklan yang disebarkan dan ditayangkan melalui perangkat elektronik. Salah satu contohnya yaitu televisi. Iklan yang ditampilkan memiliki bentuk video, audio, atau keduanya. Beriklan di media ini memberikan keuntungan yang sangat menjanjikan bagi perusahaan dalam menyebarkan dan menyasar audiens secara efisien. Salah satu contohnya yaitu KFC memanfaatkan media televisi untuk mempromosikan produk mereka dengan cara memasangkan iklan di salah program televisi tersebut. Dengan adanya gambar serta audio yang bagus, semua orang sudah cukup mengerti maknanya. Adapun beberapa faktor yang menjadi kelebihan terkait apa sih daya tarik dari iklan KFC di media elektronik televisi. Nah, yang pertama adanya promosi iklan di televisi membuat pola pikir konsumen terhadap produk yang bersumber dari iklan dan slogan seperti pada slogan KFC yaitu KFC jagonya ayam. Bahwa ketika ingin makan ayam goreng kepikiran sama KFC. Selain itu, KFC juga memiliki banyaknya cabang sehingga membuat konsumen lebih percaya. Dikutip dari buku Sistem Komunikasi Indonesia tahun 2022 karya Hani Subakti dan kawan-kawan, salah satu kelebihan televisi adalah tersebar luas. Penayangan di televisi juga akan selalu menjadi perhatian audiens. Nah, selanjutnya kita beralih ke kekurangan dari iklan yang ditayangkan di televisi, yaitu yang pertama tidak adanya pengulangan, media elektronik tidak dapat mengulang apa yang sudah ditayangkan. Selanjutnya tidak semua tempat dapat dicapai gelombang penyiaran televisi. Tidak terjadinya interaksi secara langsung dengan pembeli dan mungkin saja tidak berhasil menarik perhatian pemirsa. Di samping itu, isi pesan juga cenderung tetap selama periode atau durasi tertentu. Dan yang terakhir adalah membutuhkan biaya yang cukup besar dalam tiap pemunculan iklan. Sekian, terima kasih.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran yang dilakukan oleh KFC khususnya melalui media online. Nah, KFC sudah menggunakan media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan juga Twitter. Untuk di Instagram sendiri, KFC melakukan strateginya dengan mengunggah crossover atau berupa feeds dan juga video-video pendek. Begitupun di YouTube dan juga TikTok, hal yang serupa juga seperti video pendek juga sebagai salah satu bentuk strategi KFC untuk memasarkan produknya. Dan untuk di Twitter, KFC suka berinteraksi dengan para warganet atau juga para calon konsumennya agar untuk membangun bonding antara perusahaan KFC dan juga para konsumen ataupun calon konsumen. Iklan KFC di media online memiliki segmentasi khalayak anak muda yang digambarkan oleh artis atau model yang terpampang pada iklan. Hal ini dapat bersifat provokatif yang bertujuan untuk menyerang psikologis calon konsumen mereka agar berperilaku seperti yang digambarkan oleh model KFC, yaitu memakan produk KFC. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mendukung iklan KFC di media online, di antaranya 1. Berdasarkan data yang didapatkan dari kompas.com dan databox.katadata.co.id, ulasan munculnya KFC pada tingkat teratas dan masuk ke dalam kategori pertama, sedangkan pesaing lain tidak muncul secara konsisten. Nah, menurut Novelia et al. 2022, hal ini disebabkan karena KFC memiliki pertumbuhan followers yang meningkat dalam rentan 1 minggu terakhir. Lalu yang kedua, pada media online, KFC lebih sering mengiklankan promo yang sedang berlangsung seperti promo TBT, promo goceng, KFC Attack, promo combo, dan promo DT24, sehingga dapat meningkatkan awareness masyarakat. Nah, yang terakhir, fitur yang ada di media online seperti hashtag, komen, like, subscribe, dan mention ini dapat berperan penting dalam membantu iklan produk KFC. Hal ini disebabkan karena semakin sering dilakukan oleh KFC mengiklankan produknya, maka akan sering muncul di beranda penontonnya. Lalu, ada juga beberapa kekurangan dari adanya iklan media online KFC, yaitu 1. Iklan KFC dalam media online memiliki nilai rendah dalam tahapan action. Menurut Novelia et al. 2022, platform yang digunakan KFC yaitu Instagram tidak dapat membuat audiens untuk bertindak action secara langsung. Namun, audiens harus ke outlet KFC terlebih dahulu untuk membeli produknya, bisa take away atau drive-thru. Nah, yang kedua juga, iklan media online ini hanya dapat dijangkau apabila memiliki jaringan internet. Jadi, kalau misalkan di daerahnya belum ada jaringan internet, iklan produk KFC itu belum sampai, seperti itu. Nah, jadi dapat diambil kesimpulannya teman-teman bahwa iklan dan promosi merupakan bagian dari salah satu strategi komunikasi pemasaran. Jadi kegiatan periklanan ini merupakan konsep dan metode yang ditetapkan berdasarkan seberapa besar masing-masing keuntungan yang didapatkan. Kemudian berdasarkan hasil analisis dari berbagai karakteristik, keuntungan dan tantangan yang berbeda dari periklanan produk KFC, penggunaan iklan melalui media online dilihat lebih efektif untuk dioptimalkan pada saat ini. Hal tersebut dibuktikan oleh penggunaan media online yang marak digunakan bagi generasi milenial. Nah, daya tarik dari periklanannya pun semakin bervariasi loh, sehingga bisa mempersuasikan halayak melalui kondisi psikologisnya.